Selamat sore semuanya anak-anak Miss. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang mana pada kesempatan kali ini Miss bisa menjelaskan video pembelajaran hari ini. Nah, jadi hari ini anak-anak Miss silakan buka buku halaman 68 di mana minggu lalu kita sudah membahas tentang lembaga BNN dan lembaga KPK, dan anak Miss juga sudah tahu tupoksinya apa, tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga tersebut. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang dinamika pelanggaran hukum. Nah, jadi kita akan belajar dulu awalnya yaitu hakikat pelanggaran hukum. Nah, jadi kalau mendengar kata istilah pelanggaran hukum, mungkin anak Miss sering mendengarkannya, atau anak Miss pernah melakukannya, dan atau anak Miss pernah mendengar pelanggaran hukum yang terjadi di kalangan masyarakat kita, terdengar di berita ataupun kalian melihat langsung kasus contoh orang melanggar hukum tersebut. Nah, jadi secara konsep pelanggaran hukum itu adalah tindakan atau perbuatan seseorang yang melanggar hukum yang berlaku sanksi. Sanksi itu apa? Sanksi itu adalah hukuman. Nah, atau pelanggaran hukum adalah sanksi pidana yang bersifat memaksa. Nah, jadi jelas kalau misalnya kita melakukan kesalahan itu pasti ada hukumannya. Hukumannya itu bersifat apa? Memaksa. Mau tidak mau, suka tidak suka, kamu harus melakukannya. Kenapa? Itu konsekuensi dari kamu melakukan hal negatif tersebut, yaitu kamu melanggar hukum. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang pelanggaran hukum menurut KUHP. KUHP itu apa? Pelanggaran hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, jadi di sini banyak sekali dijelaskan bahwasanya contoh-contoh pelanggaran. Nah, yang pertama itu anak Miss bisa literasi sendiri ya. Yang A itu adalah pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan. Nah, jadi di sini kalian bisa literasi sendiri contoh-contoh peristiwanya yang termasuk dari pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan. Nah, itu diatur dalam pasal 489 sampai dengan pasal 502. Selanjutnya, kalian bisa melihat pelanggaran ketertiban umum. Nah, jadi dalam pelanggaran ketertiban umum dalam KUHP dijelaskan pada pasal 503 sampai 520. Jadi kalian bisa literasi sendiri ya. Nah, jadi salah satu contoh pelanggaran ketertiban umum ini anak Miss bisa lihat. Oke. Barang siapa yang telah berusia 16 tahun mengemis di muka umum dan bergelandangan tanpa pencarian. Nah, itu salah satu dari hukum KUHP yang yang tidak memperbolehkan orang yang sudah berusia 16 tahun dia mengemis di jalan umum. Oke, nah jadi di sini anak Miss juga bisa literasi. Yaitu selanjutnya contoh yang kedua dari pelanggaran ketertiban umum ini yaitu barang siapa di waktu ada pesta atau arak-arakan dan sebagaimana dia tidak menaati perintah atau petunjuk yang diadakan oleh polisi. Nah, jadi untuk mencegah kecelakaan dan kemacetan lalu lintas di jalan umum. Nah, jadi di sini dalam pelanggaran ketertiban umum anak Miss, nah itu sudah diatur bagaimana cara kita, tingkah laku kita. Misalnya contoh peristiwa hari ini, misalnya contoh terjadilah kampanye. Nah, kampanye besar-besaran untuk memilih gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Nah, jadi sebelum hal peristiwa itu tersebut, arak-arakan tersebut itu terjadi, nah pihak dari partai atau tim sukses dari calon gubernur tersebut harus melaporkan kepada pihak kepolisian. Nah, jadi nanti pihak kepolisian akan mengamankan jalannya proses kampanye dari demokrasi pemilihan gubernur tersebut. Nah, jadi semua itu sudah diatur. Nah, jadi segala sesuatu hal di negara ini itu sudah diatur. Nah, itu tujuannya untuk apa? Nah, jelas tujuannya supaya apa? Tidak merugikan orang lain. Jadi sehingga arak-arakan tersebut bisa berjalan dengan tertib dan orang lain yang berjalan di daerah tersebut juga tidak diganggukan dengan acara-acara arak-arakan tersebut. Nah, jadi anak-anak Miss itulah contoh dari pelanggaran ketertiban umum yang diatur pada pasal 503 sampai 520. Nah, kita akan masuk dari selanjutnya yaitu
pelanggaran terhadap penguasa umum. Nah, jadi di situ anak-anak Miss bisa lihat pasal yang mengatur itu pasal 521 sampai 528. Nah, apa bunyinya? Nah, jadi di situ yang pertama kalian bisa lihat. Nah, pelanggaran terhadap penguasa umum yaitu adalah melanggar ketentuan peraturan penguasa umum yang telah ditemukan mengenai pemakaian dan pembagian air dari perlengkapan air atau bangunan pengairan guna keperluan umum. Nah, jadi itu adalah segala sesuatu tata cara bagaimana kita berkomunikasi dan lain sebagainya. Jadi di situ anak Miss bisa literasi sendiri. Nah, jadi di sini ada pelanggaran mengenai asal-usul perkawinan. Oke, jadi pelanggaran asal-usul perkawinan itu termasuk dalam pasal 529 sampai 530. Nah, jadi salah satu contoh pelanggaran mengenai asal-usul perkawinan itu adalah seseorang petugas agama yang melakukan upacara perkawinan yang hanya dapat dilangsungkan di hadapan pejabat catatan sipil. Jadi sebelum dinyatakan padanya bahwa pelangsungan di muka pejabat itu sudah dilakukan. Selanjutnya contoh pelanggaran mengenai asal-usul perkawinan ini yaitu tidak memenuhi kewajiban menurut undang-undang untuk melaporkan pada pejabat catatan sipil atau pengantarnya tentang kelahiran dan kematian. Nah, jadi kalau misalnya pelanggaran mengenai asal-usul perkawinan, kalau misalnya kita ingin ingin menikah, nah jadi itu sudah diatur dalam undang-undang prosedurnya bagaimana, apakah kita harus mensiapkan syarat-syaratnya, itu sudah diatur dalam undang-undang tersebut. Nah, yang F adalah pelanggaran kesusilaan, yaitu pasal 532 sampai 547. Nah, Miss itu tentang apa, Miss, pelanggarannya? Contoh dari pelanggaran tersebut. Nah, Miss bisa lihat. Nah, oke, salah satunya ini nih, anak kalian bisa lihat terang-terangan dalam keadaan mabuk berada di jalan umum. Nah, itu salah satu pelanggaran kesusilaan. Oke, kenapa, Miss, seperti itu? Nah, jadi kenapa seperti itu? Anak Miss bisa lihat. Oke. Nah, jadi kenapa seperti itu? Jelas pelanggaran kesusilaan. Kalau dia melakukan hal seperti itu, pasti itu nanti akan berdampak negatif dengan orang lain. Oke. Kalian bisa literasi sendiri. Selanjutnya pelanggaran mengenai tanah, tanaman, dan perkarangan. Itu diatur dalam pasal 548 sampai 551. Nah, jadi di sini kita bisa lihat. Oke, salah satu contoh kasusnya adalah yang pertama itu adalah tanpa wewenang dia memberikan unggas ternaknya berjalan di kebun di tanah yang sudah ditaburi, ditunggali atau ditanami. Terus selanjutnya tanpa kewenangan berjalan atau berkendara di tanah yang sudah ditaburi, ditugali atau ditanami. Jadi kalian bisa lihat sendiri contoh pelanggaran mengenai tanaman. Nah, pelanggaran jabatan yaitu diatur pasal 552 sampai 559. Salah satu contohnya adalah seorang pejabat yang berwenang mengeluarkan salinan atau petikan putusan pengadilan. Jika mengeluarkan salinan atau petikan demikian itu sebelum putusan ditandatangani sebagaimana mestinya. Nah, jadi kalau dalam hal ini, pejabat yang berwenang ini harus mengikuti prosedur. Nah, misalnya contoh nih, hari ini ada seorang anak SMA yang sudah 17 tahun, dia pergi datang ke kantor kepolisian, dia ingin mengurus SIM. Nah, jadi kalau kita ingin ngurus SIM itu ya harus sesuai dengan prosedur. Kita harus mendaftar, kita harus mengikuti tes. Tapi pada kenyataannya, pada pelanggaran jabatan ini di mana pejabat ini yang bermain. Nah, bisa saja contoh misalnya membuat SIM tembak. Nah, itu.
Oke, pelanggaran pelayaran. Nah, jadi di sini anak-anak MIS dalam pelanggaran pelayaran ini pasal 560 sampai 569. Nah, ini mengenai tentang pelayaran. Anak MIS bisa baca yang pertama yaitu seorang nahkoda kapal Indonesia berangkat sebelum dibikin dan ditandai tangani daftar anak buah yang diharuskan oleh ketentuan-ketentuan undang-undang. Nah, jadi di sini pada pelanggaran pelayaran ini, nah, seseorang nahkoda kapal di Indonesia itu tidak mempunyai di atas kapalnya kertas kapal, buku-buku, surat yang diharuskan dalam ketentuan undang-undang. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat dalam pelanggaran pelayaran. Nah, jadi kalau kita seorang kapten, kalau kita bekerja dalam sebuah perusahaan pelayaran, kita harus mengikuti prosedur yang diatur oleh undang-undang. Nah, jadi misalnya contoh nih, nahkoda, nahkoda atau dia seorang kapten, ketika dia ingin bersandar di sebuah pelabuhan. Nah, itu dia harus mengurus peraturan-peraturan yang dilakukan oleh dinas terkait. Selanjutnya juga ketika dia ingin meninggalkan pelabuhan, dia harus menguruskan dokumen-dokumen juga. Nah, dokumen-dokumen itu berupa misalnya surat jalan. Nah, apalagi dokumennya. Nah, jadi di sini dia juga harus mendata anak buahnya, surat-surat kapalnya, sertifikat-sertifikatnya juga harus mereka bawa kemana-mana, sehingga nanti kalau misalnya contoh terjadi razia di tengah laut, mereka ada dokumen-dokumennya bahwasanya mereka itu bekerja pada perusahaan yang tidak ilegal. Nah, itulah pelanggaran pelayaran. Jadi pelanggaran pelayaran itu diatur pada pasal 560 sampai 569. Jadi selanjutnya kita akan membahas nih macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Nah, jadi di sini banyak sekali anak-anak MIS. Ketika kamu membuat sebuah kesalahan, pasti ada konsekuensinya. Misalnya contoh nih, dalam pembelajaran online. Nah, dalam pembelajaran online yang guru tersebut menyuruh kamu untuk membuka kamera. Tapi ternyata kamu enggak. Bisa saja nanti konsekuensinya hukumannya kamu ditegur, kamu dimarahi, lalu nilai kamu dikurangkan. Ya, karena apa? Karena kamu tidak mengikuti peraturan yang ditentukan oleh sekolah. Jadi di sini ada macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Nah, jadi kita akan membahas dalam pasal 10 KUHP dijelaskan ada 2 macam sanksi atas pelanggaran umum, yaitu pidana pokok, lalu pidana mati, penjara kurungan, denda, dan tutupan. Yang kedua, pidana tambahan yaitu pencabutan, yaitu hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Nah, jadi di sini kita bisa lihat hukuman mati. Nah, jadi apa sih hukuman mati? Anak MIS pasti sering mendengar kata-kata hukuman mati. Nah, jadi di Indonesia ini salah satu contoh banyak kasus orang yang dihukum mati itu adalah kasus-kasus orang yang mengedarkan narkotika. Nah, jadi kalau di negara kita untuk narkotika itu tidak ada ampun. Nah, selanjutnya anak MIS bisa lihat halaman 76. Hukuman mati di Indonesia itu diberikan kepada kasus-kasus seperti pengedar narkoba yang tadi MIS jelaskan kan. Nah, jadi selanjutnya setelah hukuman mati, jadi hukuman mati itu anak MIS bisa lihat penjara-penjara hukuman mati itu daerah Nusa Kambangan. Nah, selanjutnya setelah hukuman mati ada penjara. Nah, jadi penjara itu apa? Nah, jadi dalam KUHP pasal 12 dijelaskan bahwasanya pidana penjara dilakukan selama seumur hidup atau selama waktu tertentu. Nah, jadi dalam menjatuhkan pidana dalam waktu tertentu atau jangka waktu yang paling pendek 1 hari dan paling lama adalah 15 tahun berturut-turut. Jadi meskipun demikian, pidana dalam waktu tertentu dapat diberikan 20 tahun berturut-turut apabila kejahatan yang dipidana hakim oleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana waktu tertentu. Nah itu kalau penjara. Jadi kalau penjara itu paling lama 15 tahun. Sedangkan kurungan dalam pasal 18 dijelaskan.
Oke, dijelaskan bahwasanya pidana kurungan itu paling sedikit 1 hari dan paling lama 1 tahun. Nah, jadi pidana itu tidak boleh lebih dari 1 tahun 4 bulan. Jadi dalam pasal 19 nomor 2 juga sudah dijelaskan bahwasanya pidana kurungan itu diserahi pekerjaan yang lebih ringan daripada orang yang dijatuhi pidana penjara. Oke, anak Miss. Oke, selanjutnya denda. Nah, jadi ada juga hukuman denda. Yang pertama hukuman mati, penjara, kurungan, denda. Denda itu salah satu sanksi hukuman denda. Besarnya hukuman denda itu diatur dalam undang-undang yang terkait. Nah, jadi pada pasal 30 ayat 2 KUHP menjelaskan bahwa jika pidana denda tidak mampu membayar dapat digantikan dengan pidana kurungan yang tadi kita jelaskan kurungan. Oke, paling lama pidana kurungan itu tidak boleh lebih dari 1 tahun 4 bulan. Nah, selanjutnya tutupan. Hukuman tutupan itu berupa apa, Miss? Jadi anak-anak Miss bisa lihat. Oke, tutupan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara karena terdorong maksud patut dihormati hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan. Nah, ini salah satu contoh regu tembak yang disiapkan untuk orang-orang terpidana hukuman mati. Nah, Miss bisa lihat. Oke, ini salah satu kasus yang terjadi di negara kita, yaitu Saipul Jamil. Kalau nggak salah Miss, itu kasus pelecehan ya, kalau nggak salah Miss. Nah, ini anak Miss bisa lihat apa sih perbedaan pidana penjara dan pidana kurungan. Nah, jadi kalau pidana penjara ini biasanya kejahatannya sangat berat. Nah, biasanya Miss bilang kan tadi paling lama 15 tahun. Nah, ini bisa di semua tempat. Oke, jumlah jam kerjanya 9 jam per hari. Oke, hak pistolnya itu tidak punya. Sedangkan pidana kurungan, nah paling lama tadi 1 tahun 4 bulan. Nah, jadi dia dipenjara di mana? Yaitu tergantung domisili terdakwa. Nah, oke. Jadi dia kalau pidana kurungan ini, nah dia juga mempunyai hak untuk membawa sendiri misalnya tempat tidurnya. Oke, kalian bisa lihat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang partisipasi masyarakat dalam melindungi dan menegakkan hukum di Indonesia. Nah, jadi dasar hukumnya kita sudah tahu dalam undang-undang pada tahun 1945 pasal 7 ayat 1 dia sudah dijelaskan bahwasanya setiap warga negara itu sama kedudukannya di mata hukum dan di mata pemerintah, tidak ada kecualinya. Itu dasar hukumnya. Jadi bentuk partisipasi masyarakat dalam menegakkan hukum itu harus ada sinergisitas antara lembaga negara dan SDM sumber daya manusia. Oke, yang pertama itu anak Miss bisa lihat perlindungan dan penegak hukum dalam bidang pendidikan. Apa sih yang harus dilakukan agar siswa-siswi itu berpartisipasi dalam menegakkan hukum, dalam menaati peraturan? Yang pertama itu adalah sosialisasi sejak dini mengenai hukum dan peraturan di dalamnya. Nah, jadi dengan lewat pelajaran PPKN, anak Miss bisa belajar apa sih sebenarnya hak kita, apa sih sebenarnya kewajiban kita, itu anak Miss sudah tahu. Oke, selanjutnya menanamkan sikap patuh akan hukum. Nah, jelas. Oke, dari sini kita bisa melihat. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasanya kita memang harus menanamkan sikap patuh akan hukum. Jadi sehingga ketika kita ingin melanggar hukum, kita bisa sadar diri, bisa tahu diri bahwasanya hal yang kita lakukan itu adalah hal negatif gitu loh. Nah, yang C adalah memberikan pemahaman akan pentingnya menjunjung hukum dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu sangat penting ya anak Miss ya. Nah, selanjutnya menciptakan para penegak hukum yang profesional dan bersih. Jelas, ini dalam pola rekrutmen kita harus merekrut, negara harus merekrut memang benar-benar orang yang sesuai dengan kompetensi bidangnya. Nah, kadang pun ada orang pintar sesuai dengan kompetensi bidangnya,
Anak Miss bisa lihat kasus-kasus yang sering terjadi. Dia pintar, dia tahu hukum, tapi dia melanggar hukum tersebut gitu loh. Nah, oke. Yang ketiga adalah memupuk budaya hukum. Jadi kalian bisa lihat, bisa literasi sendiri ya. Oke. Nah, selanjutnya terdapat 4 aspek untuk menjunjung tinggi kesadaran akan hukum. Jadi keempat aspek itu adalah, yang pertama adalah pengetahuan hukum masyarakat. Nah, kenapa seperti itu? Ya, masyarakat harus tahu hukum. Nah, itulah kerja sinergisitas lembaga negara, masyarakat. Nah, jadi akan memberikan sosialisasi kepada masyarakat, akan memberikan seminar-seminar ilmu kepada masyarakat bahwasanya tentang peraturan perundang-undangan negara kita. Jadi sehingga kalau ketika mereka sudah tahu, ya mereka pasti tidak akan melakukannya karena mereka tahu konsekuensinya. Nah, selanjutnya adalah pemahaman terhadap kaedah-kaedah hukum. Nah, oke. Selanjutnya sikap terhadap norma hukum. Selanjutnya yang D adalah perilaku hukum warga masyarakat. Jadi dalam kehidupan bermasyarakat hendaknya keempat aspek itu dapat berjalan dengan baik. Agar apa? Agar kesadaran hukum dalam masyarakat dapat tumbuh dan menjiwai dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat gitu loh. Nah, ini salah satu contoh upaya yang dilakukan lembaga negara untuk meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat. Sosialisasi hukum. Nah, mereka membuat seminar, mereka memberikan ilmu, mereka memberikan materi kepada masyarakat tentang pasal-pasal yang terkait dengan hal yang ada di dalam masyarakat. Nah, ini salah satu contohnya. Ini dia upaya dalam memberikan sesuatu ilmu tentang hukum dari lembaga-lembaga yang berwenang. Nah, ini dia salah satu contohnya di sekolah. Bisa saja nanti misalnya pihak kepolisian itu datang ke sekolah. Ngapain mereka, Miss? Nah, mereka mengadakan sosialisasi tentang misalnya contoh peraturan lalu lintas. Mereka menjelaskan bahwasanya ketika kamu sudah 17 tahun, kamu harus mengurus SIM. Nah, STNK kamu harus ada. Jadi sehingga ketika kamu nanti terjadi kecelakaan, nah, kamu bisa bisa melihatkan salah satu dokumen kamu itu apa yang secara sah, yang sesuai dengan undang-undang gitu loh. Nah, jadi selanjutnya ini juga sama. Oke, ini yang diadakan oleh mahasiswa ini mungkin dia sesuai dengan jurusan bidangnya. Oke. Nah, selesai materi Miss. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga hari ini anak-anak Miss tambah semangat. Minggu depan nanti Miss berikan kisi-kisinya. Oke, selesai bab 2. Nanti minggu depan Miss akan kasih kisi-kisi.